Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik dulu kita membaca doa kepada ketua setelah memimpin. Baik teman-teman, sebelum mulai siap, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan memeriksa dulu persiapan diri siswa Ibu. Apakah udah? Silakan keluarin bukunya dan alat tulis. Ya, Bu. Baik. Terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Siapa yang bisa memimpin lagu? Mesa, Bu. Baik, kepada Mesa dipersilakan. Baik, semuanya berdiri. Satu, dua, tiga. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama masih dikandung bayar. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Baik, silakan duduk. Baik, kita akan memeriksa aksen dulu ya. Ya, Bu. Baik, kepada Esti Rindayani, Ada, Bu. kepada April Darwisita, kepada Fauza Putri, pada Nesa Sterlin, Ada, Bu. Romi Alfiron, Ibu, Widya. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran, tidak ada yang mengobrol di belakang dan memperhatikan Ibu menerangkan pembelajaran. Dan di saat Ibu lagi menerangkan pembelajaran, tidak ada yang keluar masuk. Apa dapat dipahami? Apakah ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Tidak tahu, Bu. Bu. Kita akan belajar baik. Materi hari ini, mari kenali hewan di sekitar kita. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu mau nanya, hewan apa saja kan pernah anak-anak Ibu lihat sebelumnya di sekitar rumah, sekolah? Ayam, Bu. Ayam. Ya, bagus. Apa lagi? Sapi, Bu. Bagus. Babi juga ada, Bu. Anjing juga, Bu. Ya, bagus. Soalnya rumah saya di hutan, Bu, jadi kadang ada babi lewat, Bu. Ya, Iya. bagus. Anjing, Bu. Pernah masuk. Menurut anak-anak Ibu, apa yang membuat hewan itu bisa bergerak dan hidup?
Iya, makanya jangan bisik. Karena ilmuwan membagi hewan-hewan tersebut menjadi dua jenis, yaitu yang pertama hewan bertulang belakang. Hewan terbagi dua jenis, hewan bertulang belakang hewan tanpa tulang belakang. Hewan tanpa tulang belakang dinamakan dengan hewan invertebrata. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, tubuhnya lunak dan beberapa beronggak karena memang tidak memiliki tulang. Hewan-hewan yang termasuk kategori ini menjadi beberapa jenis, seperti hewan berporis, pers, pon, paus. Hewan berongga seperti ubur-ubur, bunga karang.
Bisa, Bu. Bisa ya, Bu. Yang kelima, hewan dengan berkaki berubah seperti kepiting, kuda, laba-laba. Siapa di sini suka makan kepiting dengan udang? Bibit, Bu. Nggak suka, Bu. Udang aja, Bu. Itu yang suka, Bu. Karena nggak ada, Bu. Yang keenam, hewan berkulit dan duri seperti bintang laut. Apakah pernah melihat? Aku pernah, Bu. Bintang laut. Di mana? Pernah melihatnya atau tidak? Pernah sama dipegang, Bu. Di mana? Di pantai, Bu. Nah. Yang kedua yaitu hewan bertulang belakang. Vertebrata. Nah, hewan vertebrata yaitu hewan bertulang belakang. Contohnya Agnatha adalah seperti belut. Yang kedua, Pisces atau sering kita kenal dengan ikan. Semua ikan termasuk. Yang ketiga yaitu amfibi. Amfibi yaitu hewan bertulang belakang yang hidup dua alam. Contoh seperti katak. Yang keempat, reptil. Reptil merupakan jenis hewan yang melata. Contoh ular, buaya, kadal, dan kura-kura. Yang kelima, apes. Hewan memiliki bulu, contohnya burung, ayam. Yang keenam, mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui seperti kucing, sapi. Ciri-ciri hewan. Kembali lagi kita ke hewan empat tulang. Ciri-ciri hewan empat tulang atau invertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki tulang punggung, bentuk tubuh yang beragam, dan cara hidup yang unik, berperan di ekosistem. Sedangkan ciri-ciri vertebrata itu memiliki tulang belakang, memiliki rangka tulang yang kuat dan fleksibel. Yang kedua, otak, sistem saraf pusat yang kompleks membuat mereka cerdas. Seterusnya, jantung, sistem peredam darah tertutup yang efisien. Yang keempat, paru-paru atau insang, sistem pernapasan yang terdekat untuk bernapas. Perbedaan hewan invertebrata dan vertebrata itu, sedangkan hewan invertebrata tidak memiliki tulang, sedangkan vertebrata memiliki tulang belakang. Vertebrata memiliki rangka, sedangkan invertebrata rangkanya luar atau lunak. Yang ketiga, bentuk tubuh. Bentuk tubuh vertebrata, sedangkan bentuk invertebrata memiliki bentuk tubuh
melindungi mereka dari ancaman kepunahan. Yang kedua, jaga habitat asli, menghindari kerusakan lingkungan dan menjaga ekosistem. Yang ketiga, sayangi hewan peliharaan, memberikan kasih sayang dan perawatan yang baik, berpartisipasi dalam konservasi, dukungan dan partisipasi dalam upaya pelestarian. Apakah anak ibu di sini ada yang memiliki peliharaan hewan? Ada Bu. Apa? Kucing Bu. Ini. Yang lain? Ayam Bu. Banyak. Apa? Ayam. Ayam. Yang lain? Nggak ada. Nah, apakah kamu bisa memahami apa yang tadi dijelaskan? Sekarang kita masuk ke soal. Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik kepada siswa-siswa ibu yang cantik-cantik dan ganteng ini. Sebelum ibu memberikan, ibu akan menjelaskan bagaimana cara membuatnya. Nanti di sini silakan buat nama siswa dan kelas. Dan seterusnya, sini ada nama Ada Bu. hewan di sekitarku. Perhatikan gambar bawah ini, kemudian jawab pertanyaan yang benar. Apa nama hewan di samping? Apa nama hewan di samping ini? Nanti akan dapat di sini. Apakah hewan ini ada di sekitar Anda? Seterusnya, hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata terbagi menjadi beberapa jenis. Rasakan gambar hewan vertebrata berikut sesuai dengan jenis. Nanti kan ada pasangan ya, misalnya seperti kata gigi gitu, paham? Selanjutnya bagian tubuh dan fungsi hewan seperti ini, sisik. Terus fungsinya apa? Misalnya bagian mata, fungsinya apa? Dapat dipahami? Bisa Bu. Nah, semuanya. Ini udah catatan? Sudah Bu. Udah selesai semuanya? Sudah Bu. Sudah. Silakan ke depan. Baik. Ini siapa yang bisa mandi? Ya, Bapak. Baik kepada Anda berdepan. Nanti kamu saya suruh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjawab tugas yang diberikan oleh Ibu Suci Ramadhani. Baik, yang tugas pertama hewan di sekitar kita, apa memang hewan di samping? Pertamanya adalah domba tempat tersebut. Apakah tidak sekitar kita dia? Yang kedua singa
Bu. Hanya itu Bu yang bisa saya jawab Bu. Terima kasih Abdulda. Ya Bu. Apakah dari anak-anak semua ada sama dengan Abdulda? Sama Bu. Baik, sebelum kita masuk pelajaran, sepertinya Ibu tampak bosan ya. Sebelum itu mari kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Ada yang tahu dengan ice breaking? Tangan ke atas menggapai bintang. Ada Bu. Nah, kita tahu ya? Sudah. 1, 2, 3. Tangan ke atas mencapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, tak putar-putar tangan diputar, lunggu-lunggu tangan digulung, ular melingkar di pagar bunda, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua dari kanan, dua dari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga dari kanan, tiga dari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat dari kanan, empat dari kiri, ku gabung menjadi teman, ku buat telinga kelinci. Lima dari kanan, lima dari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Baik, kita akan membuat kelompok. Dalam satu kelompok itu terdapat 2 orang. Bagi ya. Ya, Bu. Kamu, dia yang muda ya. Oh, tahu. Baik, Ibu akan membagikan sebuah lembar tugas tadi. Nanti anak-anak semua berkelompok mengerjakannya. Untuk apa? Oke. Nanti Ibu tulis soalnya di papan tulis, nanti dijawab ya, bukan di bawah ini. Saya pahami? Ini pada kelompok ya. Ya, Bu. Ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ya, Ibu.
apa? Kapan? Jadi kalau soal kan bilang ya. Tapi kan ada video ada kan? Ya ada di situ tuh kebanyakan video tentang bicara untuk ada kita apa tuh susaki. Nah, jadi beda dia kalau ada rumah dia itu kan ibaratnya ini yang tidak bisa diperlakukan dulu. Jadi olah untuk jadi manusia. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kita teman-teman di depan. Mengapa kita paling menyayangi kucing? Karena kucing itu hewan yang imut dan mengenesin. Ini Bu. Apakah ada sama dengan bagian tubuh dan cara yang bergerak dari kelompok saya? Baik, terima kasih kelompok satu. Beri aplaus dulu untuk kelompok satu. Untuk panjang kelompok dua. Baik, kami dari kelompok dua akan mempresentasikan gambar yang kedua, yaitu gambar ayam. Ya, teman-teman. Soal pertama, apa saja bagian tubuh yang dapat kalian kenali dari gambar kalian ini? Yaitu bagian tubuh dari ayam ada kaki, ekor, paru, cendera, mata, badan, telinga, dan mulut. Yang kedua, bagaimana cara hewan-hewan ini bergerak? Di mana saja mereka bisa hidup? Bergeraknya dengan kaki dan hidupnya di darat. Yang ketiga, mengapa kita perlu menyayangi hewan sekitar kita? Karena ini gambar ayam, karena bisa kita makan dan dijadikan alat berat bagi sahur. Apakah ada sama dengan bagian tubuh dan beberapa cara yang berbeda? Sama Bu. Baik, terima kasih kelompok dua. Beri aku untuk kelompok dulu. Lalu, selanjutnya kelompok tiga. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3, saya Esti dan teman saya Aprilda. Kami akan menjawab tugas dari gambar ketiga, yaitu gambar sapi. Bagian yang ada pada hewan sapi tersebut yaitu ada telinga, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada tanduk, ada kaki, ada susu, ada ekor. Nah, bagaimanakah hewan ini bergerak dan di mana saja mereka berada? Sapi berjalan menggunakan kaki dan dia hidup di darat. Nah, mengapa kita perlu menyayangi hewan di sekitar kita? Karena hewan ini bisa dijual. Oke, nah itu dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok tiga. Beri aku untuk kelompok tiga. Terima kasih ya. Iya Bu. Baik, terima kasih untuk anak-anak ibu semuanya. Ya, udah bisa memahami ya hewan-hewan sekitar kita. Nah, ibu ada sebuah poster hewan. Ibu ada poster hewan. Setelah ini kita akan membuat poster hewan. Ada kelihatan? Bu. Sebelum kita membuat poster, ibu akan menanya terlebih dahulu. Ini gambar apa? Ini Ini ayam, kelinci, bebek, sapi, anjing, kambing, ikan, kuda. pasti semuanya udah pernah melihat kan di sekitar anak-anak ibu semuanya. Kenapa Bu? Nah, sekarang ibu minta kepada kelompok untuk membuat sebuah poster. Terserah anak-anak ibu saja buat gambar poster hewan satu gambar aja.
Udah ada yang selesai? Udah, Bu. Kelompok 2 udah? Udah. Nah, baik kepada kelompok. Siapa yang mau tampil duluan? Nah, sampai kelompok 3. Nanti jelaskan yang mengapa nenek itu membuat gambar itu. Jadi kami membuat gambar bebek, kami membuat ini karena bebek itu lucu, imut, dan kami tambahin mahkotanya biar dia berarti dia bebek perempuan. Udah, Bu. Ya, bagus ya. Nanti dia gambarnya beri upload dulu untuk kelompok 2. Siapa lagi yang mau? Kelompok 1? Udah, Bu. Baik, Halo teman-teman. Halo. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan gambar yang telah kami buat kedua tadi. baik kami di sini itu membuat gambar kupu-kupu. Alasannya kenapa kami membuat kupu-kupu? Karena kupu-kupu itu cantik dan itu warna-warna juga. Sekian teman-teman. Terima kasih. Bagus ya, gambarnya beri upload dulu untuk kelompok 1. Halo teman-teman. Halo. Kami dari kelompok 2 yaitu membuat gambar kupu-kupu. Alasannya kami memilih kupu-kupu yang akan disampaikan oleh Emi. Alasan kami memilih kupu-kupu ialah karena cantik, selain cantik, ini indah. Itu aja, Bu. Kelompok 2 bagus ya, sampai dengan gambar kelompok 1. Beri upload dulu. Baik, selesai ya proses kita hari ini. Yeay. Ya, pulang, Bu. Belum lagi. Berarti anak-anak bisa dapatkan memahami apa pelajaran yang hari ini. Bisa, Bu. Bisa, Bos. Jadi kesimpulan yang dapat kita pelajari hari ini yaitu setiap hewan unik dengan bagian tubuh dan fungsinya masing-masing. Mereka hidup dan bergerak dengan cara berbeda sesuai fungsi masing-masingnya. Baik, berakhirnya materi kita dan berakhir pula pembelajaran hari ini. Sebelum